Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rasya Fiananda Utama dengan NIM G002198 dari kelompok B6. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan singkat mengenai laporan anatomi blok 1.2. Oke, lanjut. Untuk skenario pertama, yaitu Tok Dalang, 65 tahun, datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Saya akan menjelaskan bagian osanya, yaitu kolumna vertebralis yang tersusun atas 33 vertebrae yang dibagi menjadi 7 cervical, 12 thoracal, 5 lumbal, 5 sacral yang menyatu membentuk os sacrum, dan 4 coccygeal yang membentuk os coccygeus. Pertama itu ada vertebrae cervical 1 atau atlas yang memiliki ciri-ciri tidak memiliki processus spinosus dan memiliki fovea dentis. Lanjut untuk vertebrae cervicalis 2 atau actis yang memiliki ciri-ciri memiliki processus spinosus besar, kuat, dan bifida. Kemudian memiliki dens dan apex dentis facies articularis anterior. Lanjut untuk vertebrae cervicalis tipikal, yaitu terdiri dari vertebrae cervicalis 3 hingga 6. Memiliki ciri-ciri processus transversus dan memiliki foramen transversus yang dilewati oleh arteri vena vertebralis. Kemudian korpus yang kecil dan lebar, spina yang kecil dan bifida, dan foramen vertebral besar yang berbentuk segitiga. Selanjutnya untuk vertebrae cervical 7, yaitu processus spinosus paling menonjol dan processus transversarium paling besar, tapi foramennya kecil, hanya dilewati oleh vena vertebralis. Baik, kita lanjut ke bagian thoracic vertebrae. Nah, di bagian itu memiliki korpus yang berbentuk seperti jantung, kemudian foramen vertebral yang kecil dan bulat, serta processus spinosus panjang dan miring ke bawah. Pada bagian ini memiliki 12 vertebrae thoracic ditandai oleh adanya persendian dengan costae. Fovea costalis superior dan inferior plus caput costae, kemudian fovea costalis processus transversi plus tuberculum costae. Dan kita lanjut ke bagian lumbar. Di bagian ini korpusnya itu besar dan seperti ginjal, kemudian tidak memiliki foramen transversarium, dan foramina vertebrae-nya itu seperti segitiga. Pediculus yang kuat dan lamina yang tebal. Khusus untuk vertebrae lumbar 5 memiliki processus spinosus yang kecil, dan di bagian ventral korpusnya itu lebih rendah dari bagian dorsal dan kadang melekat pada sakrum atau sakralisasi. Pada VL5 ini juga terdapat perlekatan ligamen iliolumbar. Lanjut untuk os sacrum atau vertebrae sacral, terdapat bagian facies pelvina dan facies dorsalis. Pertama itu di bagian facies pelvina itu terdapat facies pelvina itu menghadap ke anterior dan atau bagian cekung. Kemudian memiliki promontorium yang sangat penting dalam menentukan ukuran pelvis pada bidang obstetrik, dan memiliki foramina sacralis anterior yang dilewati oleh rami anterior nervus sacralis dan arteri sacralis lateralis, dan juga memiliki linea transversa yaitu derivat discus intervertebralis. Di bagian facies dorsalis itu bagian yang menghadap ke posterior, memiliki crista sacralis mediana, crista sacralis lateralis intermediate, dan foramina sacralia posteriora, dan facies articularis ossi sacri, canalis sacralis, dan hiatus sacralis.
Lanjut ke bagian vertebrae coccygia atau os coccygeus. Nah, bagian ini itu merupakan gabungan dari 4 vertebrae, yaitu tadi os sacrum, os pubis, eh, os ya itu pokoknya gabungan dari 4 vertebrae. Kemudian lanjut untuk diskus intervertebralis. Jadi di bagian ini tuh diskus intervertebralis itu adalah bangunan yang berbentuk seperti pirikan atau kaset. Memiliki annulus fibrosus atau cincin kolagen tersusun atas jaringan fibrokartilag yang membatasi rotasi antar vertebrae. Kemudian mungkin nukleus pulposus yang mempermudah gerakan kolumna vertebralis. Dan kita lanjut di bagian ligamenta itu terdapat interspinosus ligamen, kemudian ligamen flavum, supraspinosus ligamen, ligamenta flava, kemudian bagian posterior wiki posterior longitudinal ligamen dan anterior longitudinal ligamen. Untuk bagian artikulasio terdapat dua artikulasio, yaitu artikulasio anca vertebralis dan juga artikulasio zygopopicialis. Nah, di bagian artikulasio anca vertebralis ini adalah suatu persendian yang terbentuk dari prosesus uncinati VC3 atau VC4 hingga 6. Sendi ini akan terletak di sebelah posterolateral dari diskus intervertebralis, kemudian prosesus uncinati di vertebrae sebelah bawah akan bersedi dengan prosesus uncinati di atasnya. Lanjut dengan artikulasio zygopopicialis. Nah, artikulasi ini merupakan suatu persendian terbentuk dari prosesus articularis superior atau vertebrae dengan prosesus articularis inferior. Vertebrae di atas artikulasio ini memiliki kapsula articularis yang nantinya akan menentukan sifat gerakan yang dapat dihasilkan. Baik, kita dapat lanjut ke skenario nomor 2. Baik, kita lanjut ke skenario nomor 2, yaitu seorang anak bernama Dudung, 9 tahun, datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri, dan saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Kemudian jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Oke, sebelumnya apa itu plexus brachialis? Plexus brachialis adalah jaringan saraf besar yang terbentuk dari anterior rami saraf spinal C5 hingga T1. Fungsinya adalah untuk menyediakan persarafan motorik dan sensorik untuk seluruh lengan, dari bahu hingga ujung jari. Struktur ini sangat penting karena menjadi jalur komunikasi antara sistem saraf pusat atau medula spinalis. Untuk urutan struktur plexus brachialis ini ada 5 tahap, yaitu roots, trunks, division, cords, dan branches. Untuk roots itu berasal dari ventral rami C5, C6, C7, C8, dan T1. Trunks itu trunkus superior dari C5 hingga C6, kemudian medius dari C7, dan inferior itu C8 hingga T1. Nah, untuk divisinya itu tiap trunkus itu terbagi jadi 2, yaitu divisi anterior dan juga posterior. Untuk chordnya itu ada lateral chord, posterior chord, dan medial chord. Untuk saraf terminalnya yaitu terdiri dari 3 chord. Inilah keluar dari 5 saraf utama ekstremitas atas, yaitu nervus musculocutaneus, kemudian nervus axillaris, kemudian nervus medianus, dan nervus radialis dan ulnaris. Kemudian untuk cabang dan fungsinya, yang pertama itu nervus musculocutaneus itu asalnya itu dari lateral cord C5 hingga C7 yang berfungsi untuk mempersarafi otot flexor lengan atas atau bicep brachii, brachialis, dan juga coracobrachialis. Dan sensasinya itu
kulit lengan bawah lateral. Untuk nervus axillaris, asalnya itu dari C5 hingga C6, yang berfungsi untuk otot deltoid dan teres minor. Sensasinya kulit bahu bagian lateral atas. Untuk nervus medianus, asalnya itu gabungan dari lateral dan medial cord yang berfungsi sebagai untuk otot flexor pergelangan tangan, jari, dan sebagian otot ibu jari. Sensasinya ada 3, tengah jari pertama, tangan ibu jari, telunjuk jari tengah, dan separuh jari manis. Selanjutnya ada nervus radialis yang asalnya itu dari posterior cord C5 dan T1, fungsinya untuk otot ekstensor lengan dan pergelangan tangan. Sensasinya punggung dan tangan sisi radial. Untuk nervus ulnaris, asalnya dari medial cord, fungsinya untuk otot intrinsik tangan dan flexor sisi ulnar. Selanjutnya hubungan dengan kasusnya itu, dalam kasus ini duduk kan jatuh dengan posisi miring ke kiri. Dan kemudian menyebabkan traksi berlebihan pada bahu kiri yang akibatnya bagian atas plexus, yaitu trunkus superior, tertarik kuat dan mengalami peregangan atau perobekan bagian. Nah, cedera seperti ini disebut Dorset palsy, dan mungkin segitu saja untuk skenario 2. Kita akan lanjut ke skenario nomor 3. Lanjut untuk skenario nomor 3, yaitu Minho, 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint yang suatu hari ketika dia sedang berlatih itu tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tumpukan kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis yang meliputi osa, muskuli, dan inervasinya. Baik, di regiofemoralis itu terdapat tulang yang besar dan juga terkuat di tubuh manusia, yaitu tulang femur atau os femur. Os femur ini merupakan os femur ini berfungsi untuk menopang berat badan dan juga sebagai pengungkit utama saat kita berjalan atau berlari. Nah, bagian-bagiannya itu terdiri atas caput femoris atau kepalanya, kemudian column femoris atau lehernya, dan korpusnya atau bagian badannya, dan kemudian condylus medialis dan lateralis, serta trochanter major dan juga trochanter minor. Lanjut untuk muskuli anteriornya terdiri dari musculus iliacus dan musculus psoas major et minor. Jika digabung itu disebut musculus iliopsoas yang diinervasi oleh nervus femoralis dan juga plexus lumbalis. Kemudian lanjut untuk musculus quadriceps femoris terdiri atas musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, kemudian musculus vastus lateralis, dan juga musculus vastus intermedius. Tempatnya tuh saling bersatu di bawah menjadi tendon quadriceps yang menempel pada patella dan berlanjut sebagai ligamentum patellae yang menuju tuberositas tibiae. Selain quadriceps terdapat musculus sartorius atau otot yang panjang yang melintang dari panggul ke lutut, dari bagian kias. Ini terdapat musculus sartorius tadi yang saya bilang dari sias hingga dari sias hingga condylus medialis ostibiae yang diinervasi oleh nervus femoralis. Juga ada musculus tensor fasciae latae yang originnya dari sias hingga condylus lateralis ostibia melalui tractus iliotibialis yang diinervasikan oleh nervus gluteus superior. Baik, ini kita lanjut dengan bagian medialnya. Itu ada musculus adductor longus, kemudian musculus adductor brevis,
musculus adductor magnus serta musculus plantar gracile. Semua otot ini dipersarafi oleh nervus obturatorius, di mana cedera atau ketegangan pada kelompok otot ini sering disebut groin strain. Biasanya terjadi saat melakukan sprint seperti yang dilakukan oleh Minho tadi. Selanjutnya untuk komponen posterior. Di regio femoris posterior ini atau bisa disebut hamstring muscle memiliki musculus biceps femoris, musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus. Otot-otot ini berfungsi untuk ekstensi panggul dan fleksi lutut. Semuanya dipersarafi oleh nervus ischiadicus. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.